Benarkah Bagus Kaffi akan segera bergabung dengan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026? Siap bela timnas Indonesia, Sen Patinama dikabarkan sudah tiba di Indonesia per hari ini. Siap abroad, benarkah Arhan Fikri jadi proyek baru Coach Sintayong usai gabung timnas senior? Timnas Indonesia U17 asuhan Coach Bima Sakti semakin matang di Jerman bersama Borussia Dortmund. Posisi striker kian memanas, Coach Sintayong tak tanggung-tanggung bawa 5 striker ganas jelang lawan Brunei Darussalam. Berikut Speech Eleven mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar sepak bola Indonesia. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Arhan Fikri, pemain termuda timnas Indonesia, dikabarkan akan menjadi proyek baru Coach Sintayong. Coach Sintayong belum lama ini memanggil Arhan Fikri untuk gabung timnas senior di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama 25 pemain lainnya, Arhan Fikri jadi pemain yang dikabarkan menjadi proyek baru Coach Sintayong. Dikutip dari halaman Instagram Garuda Revolution.football bahwa bergabungnya Arhan Fikri ke skuad timnas senior adalah bentuk proyek lain Coach Sintayong bagi timnas mendatang. Coach Sintayong memang dikenal sangat profesional dalam melatih timnas terlebih kepada pemain muda. Pelatih asal Korea Selatan itu saat ini sedang tertarik dengan Arhan Fikri dan ingin mengembangkannya. Setelah Arhan, ada Asnawi dan juga Marcelino Ferdinand. Saat ini, Coach Sintayong sedang melirik pemain gelandang Arema FC itu, yakni Arhan Fikri. Permainan Arhan pada kualifikasi Piala Asia U23 lalu menjadikannya ia disenangi oleh Coach Sintayong hingga memanggil kembali untuk timnas senior. Punggawa Garuda U17 bertolak menuju Signal Iduna Park Stadium Sabtu 7 Oktober 2023 siang untuk menyaksikan langsung laga antara Borussia Dortmund dan Union Berlin dalam lanjutan Bundesliga. Sebelum menuju stadion, para pemain menuju training ground Dortmund di NLZ Becken. Di sana, para pemain melihat-lihat lapangan latihan dan fasilitas yang tersedia. Hingga para pemain juga ikut mencoba mesin Football Now, yaitu mesin yang digunakan untuk melatih kemampuan kontrol serta akurasi umpan. Seusai melakoni tour training ground, para pemain lanjut menuju stadion untuk menonton pertandingan. Para pemain sangat senang menonton pertandingan itu, apalagi klub Borussia Dortmund ini salah satu klub elit di Jerman dan sering berlaga di Liga Champions. Kemudian pertandingan itu pun diakhiri dengan skor 4-2 untuk kemenangan Borussia Dortmund. Terlihat para pemain timnas U17 sangat menikmati suasana di sana bersama Borussia Dortmund. Union Berlin, Indonesia. Back Viking FK Sen Patinama berharap pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong memberikan kesempatan bermain pada saat menghadapi Brunei Darussalam dalam babak kualifikasi ronde pertama Piala Dunia 2026, tepatnya pada tanggal 12 dan 17 Oktober. Sen Patinama baru saja melakoni laga terakhir bersama Viking FK di Liga Norwegia menghadapi ODDS BK Sabtu 7 Oktober 2023. Setelah pertandingan itu, Sen Patinama akan langsung terbang ke Oslo untuk penerbangan ke Indonesia. Diperkirakan ia butuh waktu sekitar 22 jam untuk tiba di Indonesia, sehingga kondisinya kemungkinan akan kelelahan. Meski demikian, dia berharap bisa mendapatkan kesempatan bermain menghadapi Brunei Darussalam nantinya. Dia menambahkan baru akan tiba di tanah air pada 9 atau 10 Oktober. Sementara itu, skuad Garuda Muda mulai melakukan persiapan pada 9 Oktober. Dia juga belum bisa memastikan apakah kondisinya akan benar-benar fit untuk menghadapi pertandingan nanti. Namun kami berharap sebagai pecinta sepak bola khususnya penggemar Sen Patinama berharap ia bisa bermain untuk menunjukkan kemampuan skillnya bersama tim merah putih.
pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan, mengatakan Bagus Kahvi tinggal menunggu waktu untuk dipanggil Coach Sintayong ke timnas Indonesia. Bagus merupakan salah satu wonderkid sepak bola Indonesia yang sayangnya belum kembali bersinar setelah mengalami cedera parah saat bermain bersama Garuda Selection. Saya harap Bagus Kahvi terus berkembang. Saya yakin kalau dia membuktikan kualitasnya, kalau dipanggil tim nasional tinggal tunggu waktu saja, kata Rahmat Darmawan. Saya harap Bagus Kahvi terus berkembang. Saya yakin kalau dia membuktikan kualitasnya, kalau dipanggil tim nasional tinggal tunggu waktu saja, kata Rahmat Darmawan. Pelatih yang akrab disapa RD itu menuturkan bahwa Bagus memiliki kemampuan dan kualitas luar biasa sebagai seorang pemain. Bagus Kahvi merupakan salah satu pemain yang digadang-gadang akan bersinar saat pertama kali muncul di program Garuda Selection. Dia dinilai memiliki kecepatan dan ketangkasan sebagai seorang striker meski tidak memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi. Pemain berusia 21 tahun ini juga selalu menjadi andalan sejak timnas Indonesia U16 hingga U19. Sayangnya Bagus Kahvi seolah terlupakan oleh Coach Sintayong karena tidak pernah lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Terakhir dia memperkuat skuad Garuda pada tahun 2021 pada ajang kualifikasi Piala Asia U23. Bagus bermain dalam 2 pertandingan melawan Australia tanpa mencetak gol atau assist. Sejak saat itu Bagus tidak pernah lagi tampil untuk timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong. Musim ini peluang Bagus untuk memperkuat timnas Indonesia cukup terbuka karena sering mendapatkan kesempatan bermain. Tercatat dia bermain sebanyak 14 pertandingan untuk Barito Putra dengan mencetak 3 assist. Pada pemanggilan pemain timnas Indonesia yang dilakukan oleh Coach Sintayong, terdapat 5 pemain yang sama-sama berposisi sebagai striker seperti Dimas Derajat dan Rafael Struijk. 5 striker yang dipanggil oleh Coach Sintayong tersebut dipersiapkan untuk pertandingan antara timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilansir dari halaman PSSI, adapun nama-nama striker yang dipanggil Coach Sintayong meliputi Dendi Sulistiwa, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Rafael Struijk, dan juga Hoki Caraka. Sebagaimana diketahui, nama Hoki Caraka baru saja muncul belakangan ini lantaran Yance Sayuri dan Jordi Amat mengalami cedera. Hoki Caraka harus berjuang keras agar mendapatkan menit bermain, mengingat masih ada pemain lain yang berposisi sama sebagai striker. Sementara itu, Rafael Struijk selalu bermain konsisten selama beberapa kali membela timnas Indonesia, sehingga bukan tidak mungkin jika Rafael Struijk akan menggantikan Dimas Derajat sebagai pemain utama timnas Indonesia. Itulah informasi terkini, hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Bila berkenan, jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah ini dan salam olahraga.